Oke, kamu bisa baca ya. Jadi intinya dengan statistika ya kita akan menjadi nih ya apa? Pertama deskripsi yang lebih eksak. Eksak tuh apa sih Pak? Gitu ya. Nah, eksak itu ilmu pasti ya. Jadi deskripsi kita dengan melihat batang, kemudian lingkaran, kita melihat garis-garis. Nah, itu menjadi lebih jelas dibanding bicara ngomong ya. Kalau orang ngomong kan apalah itu ya. Jadi deskripsi yang sifatnya angka dan ringkas itu akan menjadi lebih efektif. Mengarahkan kita menjadi lebih tepat ya. Kemudian dalam berpikir. Jadi ini, kalau kamu sudah berpikir statistika, ya peluang-peluang usaha itu akan kamu bisa pilih. Kemudian kamu berpikir, kamu bisa menjadi orang yang tepat dalam mengambil keputusan. Ya, jadi statistika itu intinya membuat kamu lebih baiklah dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Kemudian merangkum hasil pengamatan. Ini sebenarnya ada orang yang spek tertentu ya, seperti saya ini, yang sangat memperhatikan kondisi sekeliling. Jadi saya ini sukanya riset gitu ya. Nah, misalkan zaman sekarang tuh saya suka kesel dibilang kepo gitu ya, kepo. Padahal kita meriset ya, kita nanya, kita pengen tahu lingkungan gitu ya. Nah, jadi dengan statistika, hasil riset kita atau hasil-hasil pengamatan kita itu, kita menjadi lebih mudah untuk kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, makanya saya jadi dosen itu karena saya suka riset ya. Kadang saya suka lihat itu kenapa sih warga kita ya lingkungan seperti itu gitu ya. Nah, itu dulu dari kecil juga saya ikut emak, bapak saya tuh suka mempertanyakan hal-hal kayak gitu ya. Nah, sekarang hobinya bikin tulisan berdasarkan statistik. Kemudian kita dapat menggambarkan kesimpulan umum dan mengambil keputusan sesuai aturan yang diterima. Jadi pengambilan kesimpulan statistika itu tadi dari sampling menduga populasi. Ya. Jadi kamu sering baca aja deh sekarang baca, nah maka kamu akan menjadi seorang yang memiliki kesimpulan yang baik. Ya. Tapi membaca data-data statistik ya. Jadi ketika ada yang bilang bahwa impor itu bagus, sekarang kamu baca datanya. Kalau ada yang bilang hutang itu baik, sekarang kamu cek datanya. Ada yang bilang bahwa Indonesia menjadi lebih baik dengan membuat infrastruktur. Ya, kita di ranah akademik mempertanyakan, kamu baca datanya. Apa iya? Nah, seperti itu. Jadi kita akan menganalisis di sini ya, menganalisis beberapa faktor penyebab dari peristiwa kompleks, kemudian kita juga tahu kondisi-kondisi latar belakang. Sehingga dasar-dasar kamu berpikir ilmiah dengan statistika itu menjadi kuat. Seperti itu ya. Jadi mempertanyakan sebuah kondisi atau melihat peluang atau apapun itu berdasarkan takaran ilmiah ya. Ilmiah ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus ilmiah. Jangan ngomong misalkan ya contohnya minuman keras itu baik. Nah, kita buka datanya dulu. Kalau memang baik boleh diinvestasikan. Kalau memang buruk bagaimana pembatasannya? Misalkan seperti itu. Jadi kita nggak riuh sama hoax, kita nggak pusing sama yang namanya karena saya suka tuh bahasa siapa tuh ya di medsos itu nggak semua orang berpendidikan kok dibilang begitu. Oh, saya setuju. Jadi nggak perlu kita giring sama medsos, kita bisa independen dengan cara kita menganalisis data dan fakta. Jadi nggak perlu kita ikut terjun berbalas-balas ya dengan pendirian kita yang kita cukup menjadi pribadi yang tenang, menganalisis secara ilmiah. Kemudian kalaupun berargumen kita pasti ya menang gitu ya bahasanya. Tapi maksudnya mudah dipercaya karena kita berdasarkan data. Ada yang mau nanya sampai sini? Saya buka dulu.